Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini kita akan ngelanjutin ini ya, karakteristik copywriting. Jadi kalau kemarin kan kita udah bahas bedanya nih. Nah, karakteristiknya sendiri sih untuk copywriter itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang namanya penulisannya itu lentur. Maksudnya lentur itu adalah bukan yang kayak harus saklek kayak gitu doang. Misalnya kalian punya target market nih sesuai ini nih teman-teman. Sesuai dengan target market kalian. Apalagi kalian punya perusahaan yang mana produknya itu bisa sangat lebar sekali. Dari yang umurnya masih awal banget, bayi gitu ya, terus menengah ke atas maksudnya ya remaja, teenager gitu, bahkan sampai yang orang udah tua banget. Nah, itu harus disesuaikan nih sama target marketnya dan juga medium yang dipakai gitu. Jadi semuanya ini penulisannya itu sangat lentur, nggak boleh yang cuma saklek, harus dinamis ya. Dan sesuai konteks nih, jadi sesuai dengan gaya bahasa. Gaya bahasanya jangan kayak cuman satu bahasa doang gitu. Short and simple, jadi jangan terlalu bertele-tele, no muter-muter, dan juga biasanya itu dia akan ini ya, ada call to action-nya atau mengarahkan. Mau kemana nih? Apakah mau download dulu? Kan biasanya kalau apps tuh harus download dulu. Atau apakah free trial? Kayak misalnya YouTube Music, itu sebenarnya yang gue pakai ya, YouTube Music atau Spotify atau Joox ya dulu ya. Atau sekarang kalau affiliate lu cek Rekun, nah itu juga salah satu call to action ya, dan juga keranjang oranye tuh kalau di Shopee. Seperti itu. Jadi biasanya ini ya, tetap harus ada yang namanya etika periklanan. Jadi harus diperhatikan juga teman-teman, jangan sampai kayak kalian tuh terlalu over promise. Gua dulu dulu pernah nemu bootcamp itu yang mana dia jualannya itu pasti dapat kerja. Nah, itu menurut gua agak sedikit berbahaya sih teman-teman ya, karena kadang itu kalau yang overpromise atau yang too good to be true itu kadang agak berbahaya ya teman-teman. Jadi kata-katanya harus agak diubah tuh. Jangan kayak garansi pasti dapat kerja, tapi mungkin bisa diganti yang lain. Yang pasti itu harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan dan sesuai etika profesi. Jadi jangan terlalu overpromise. Pastikan bahwa misalnya kalian punya service itu harus bisa di-fulfill, 100% harus bisa di-fulfill gitu. Jadi misalnya kalian jualan ini deh, ambulans gitu. Jangan bilang bahwa ambulans ini akan datang dalam 1 sampai 2 menit. Tapi pastikan bahwa ambulans ini siap 24 jam gitu. Siap 24 jam kan tuh bisa pasti kan. Kan misalnya ditelepon kapanpun 24/7 itu bisa di-fulfill. Tapi jangan sampai kayak kalian kata-katanya itu bisa datang ke tempat kalian dalam waktu 1 menit atau 5 menit. Nah, itu agak bahaya tuh. Jadi pemilihan kata-katanya harus cukup wise teman-teman. Nah, di sini juga ada media copyright ya yang bisa kalian copywriting yang harus teman-teman perhatikan gitu, karena di setiap media ini akan sangat berbeda cara penyampaiannya atau mungkin gaya bahasanya gitu. Kalau di konvensional tuh bisa beberapa contoh kayak TV, radio, eh, ini apa ya, kotan ya, flyer, brosur, billboard, poster, kayak misalnya di MRT Transjakarta itu kan juga ada poster yang besar-besar, billboard besar-besar. Itu juga salah satunya media copywriting juga, copywriting juga yang dikerjakan. Itu kan beda beda medianya aja gitu. Kalau di media digital tuh ada medsos, in-apps, CRM channel, dan juga video YouTube atau podcast. Ini podcast ya, sorry. Nah, untuk media sosial itu ada Facebook, Instagram, TikTok, itu biasanya berupa iklan. Iklannya kalau di Facebook, Instagram kan bisa berupa kayak image ya, image yang square aja, atau kalau iklan tuh biasanya dia di hook-nya tuh. Kalau anak-anak iklan yang di TikTok itu kan biasanya dia berupa video. Nah, video di awal hook-nya itu biasanya nyiapin juga anak copywriting gitu. Karena biasanya anak copywriting itu bisa mainin emosi, bisa mainin psikologi gitu. Jadi itu bagus banget gitu. Terus kalau in apps itu biasanya berupa pop up ya, kayak pop up yang ada di aplikasi, mau itu aplikasi apapun, kadang ada pop up yang muncul atau push notification ya di e-commerce gitu. Misalnya kalian udah barusan tanggal 25 nih, biasanya pas tanggal 25 itu, dan itu akan ada push notification tuh waktunya belanja atau seperti apa. Itu sangat sangat berhubungan dengan copywriting. Jadi kalian yang menyiapkan kata-katanya. Terus juga di CRM channel ya, CRM channel itu berupa WA atau email blast gitu. Jadi kalau di WhatsApp, gua itu biasanya ini teman-teman, ketika servis motor, nah setiap berapa bulan atau berapa waktu tertentu dia itu akan ini ya teman-teman ya, apa namanya, nge-email gua tiap berapa waktu tertentu untuk di servis ulang. Nah, itu kan biasanya masuk ke CRM channel kan. Biasanya anak copywriting yang menyiapkan gitu kata-katanya. Biar ada sedikit permainan kata-kata lah, bukan yang flat banget gitu. Terus juga di video YouTube podcast ini biasanya thumbnailnya sih. Thumbnailnya itu biar orang tertarik ya. Atau kalau di TikTok itu ya biasanya berarti hooknya ya. Itu dipersiapkan juga gitu. Nah, ini perbedaan mendasarnya adalah kalau di konvensional
itu ada batasan ruang ya. Jadi kalau misalnya perusahaan kalian bikin billboard di Jakarta Selatan, ya pasti pasti yang nonton kan cuman orang-orang yang lewat di situ aja kan, di jalannya gitu. Kecuali kalian combine ya. Kalian combine kayak misalnya kalian bikin billboard terus buat orang-orang yang ngefoto billboardnya dan di-share di sosial media, di story gitu, itu akan dapat promo dan lain-lain. Nah, itu bisa dikombinasi seperti itu kan engagement ya. Jadi di combine antara konvensional dan digital. Itu nggak ada batasan tuh nanti. Tapi kalau cuman billboard doang itu ada batasan ruang. Terus perubahannya itu juga butuh waktu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian buat satu, mau bikin lagi, itu butuh waktu. Karena kan butuh dipasang dulu, di print dulu gitu. Dan biasanya sulit diukur. Karena kalau misalnya yang kayak billboard gitu ya, contohnya billboard aja, itu kan yang lewat paling ya berapa ratus mobil atau motor yang lewat di situ gitu. Nggak bisa diukur 100% akurat tuh kayak gimana. Terus juga per penempatan akan pasti beda gitu bahasanya. Saya kan karena gue misalnya di Malang ya, di Jakarta, itu pasti bahasanya beda teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan posisi atau regional yang kalian pasang tuh di mana. Makanya kalian sebagai copywriter itu harus tahu banget nih perusahaan kalian tuh mau bikin atau buat billboard itu di mana gitu. Dan kalian harus riset dulu di situ tuh seperti apa sih bahasanya, gaya bahasanya kayak gimana, orang-orang yang nonton kayak gimana di jalan gitu. Nah, kalau di digital ini bisa diakses semua orang ya, teman-teman, tanpa batasan ruang. Jadi kalian upload di TikTok atau di Instagram, itu bisa diakses oleh semua orang di Indonesia gitu. Ya tergantung algoritmanya ya nyampe ke mereka atau enggak. Terus perubahannya juga bisa sangat cepat kalau misalnya ada salah caption atau salah apa itu bisa kalian edit secara cepat, secara real time gitu. Dan juga ini bisa diukur. Jadi kalau misalnya di TikTok aja, kalian tuh bisa satu video itu bisa dilihat tuh, oh ini ditonton oleh berapa ratus orang, berapa jam, terus berapa follow nih yang kita bisa dapat dari satu konten ini gitu. Itu untuk materi kali ini ya teman-teman ya tentang media copywriting dan juga karakteristik copywriter. Oke, see you next video. Bye bye.